Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan dan berkat Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan setelah kematian. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 20 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Puji Tuhan, saya sudah bacakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Di sana diberitahukan bahwa orang Saduki adalah orang yang tidak percaya kebangkitan atau malaikat serta roh-roh, dan juga orang Saduki adalah juga percaya akan kehendak bebas yang tak terbatas, tetapi tidak percaya dan tidak mengharapkan kedatangan Mesias. Dengan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sedangkan orang Farisi adalah yang percaya pada nasib baik serta yakin bahwa hidup manusia tergantung dari rencana Allah, dan juga percaya dan berharap akan kedatangan Mesias. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan, walau kebangkitan adalah misteri bagi setiap kehidupan kita, apalagi orang yang sudah meninggal. Walaupun demikian, tetapi namanya kematian adalah suatu yang pasti. Semua manusia pasti akan mati. Bahkan semua makhluk hidup dalam dunia ini pasti akan mengalami kematian. Tetapi juga akan pasti alami kebangkitan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang Saduki adalah orang yang tidak percaya akan malaikat, tidak percaya akan kebangkitan. Dengan alasan ini kita boleh mengerti kenapa orang Saduki mempertanyakan tentang, di sana dikatakan bahwa ada sebuah kisah, disampaikan sebuah perumpamaan seorang wanita yang menikah dan dikatakan suaminya sudah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Suaminya itu memiliki adik laki-laki. Setelah suaminya meninggal dan dia menikah lagi dengan adik laki-lakinya atau menikah dengan adik iparnya. Karena di dalam Ulangan 25 ayat yang kelima di sana dikatakan, Ulangan pasal 25 ayat yang kelima, di sana firman Tuhan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Dengan alasan ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sehingga para imam-imam mendatangi dan dia tahu kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sana dikatakan setelah semuanya meninggal di surga nanti atau setelah kematian, dikatakan istri ini akan menikah dengan siapa kalau suami-suaminya itu sudah meninggal semua. Di sini kita belajar bahwa Yesus dia menyampaikan satu hal tentang kehidupan setelah kematian, kebangkitan setelah kematian. Dan jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat luar biasa, jawaban yang baik. Apa jawaban Tuhan Yesus? Yang pertama, di ayat yang ke-35 di sana dikatakan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Yang pertama, jawaban Yesus atas pertanyaan orang Saduki ketika dia bertanya, sekarang perempuan ini akan menikah dengan siapa setelah nanti kehidupan setelah kematian.
Di sana dikatakan Yesus yang pertama, yaitu tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Dengan kata lain bahwa di dalam kekekalan, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita semua akan mengalami kematian. Tetapi manusia atau anak-anak Tuhan maupun tidak anak Tuhan, semua manusia yang mati secara daging akan dibangkitkan. Itu sudah sebuah kepastian. Dia akan bangkit. Tapi setelah kebangkitan ini, kita kemana? Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dia akan dibangkitkan dan memperoleh sukacita, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, yaitu surga. Sedangkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami kebinasaan atau hukuman, dan itu juga sifatnya kekal. Jadi dikatakan firman Tuhan itu dia menyampaikan bahwa kita nggak boleh berpikir secara logika kita, bahwa apa yang terjadi baik di surga maupun dalam hukuman kekal itu tidak ada lagi kawin atau dikawinkan. Karena apa? Dunia, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, manusia di dalam dunia ini, kenapa harus menikah atau kenapa harus kawin? Karena apa? Untuk meneruskan keturunan manusia dalam dunia, atau untuk kelangsungan hidup di dalam dunia ini. Makanya kita kenal ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada cicit, ada cucu yang lain. Tetapi di surga, kata firman Tuhan, di sana tidak ada lagi istilah ayah dan ibu, tidak lagi ada istilah kakek, tidak lagi ada istilah nenek atau tidak lagi, tapi semuanya dalam kekekalan. Bahkan firman Tuhan, di sana status kita semua sama, anak-anak Allah. Semua disamakan sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Kita hidup dalam kekekalan, baik kekekalan dalam hukuman maupun kekekalan dalam sukacita. Yang kedua, puji Tuhan, yang kedua di sana dikatakan tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Ayat yang ke-36, sebab mereka tidak dapat lagi mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kebangkitan setelah kematian secara daging maksud saya, setelah ini tidak ada lagi yang namanya kematian. Tetapi kata firman Tuhan, kematian secara daging adalah menuju kepada tempat Tuhan di mana berada. Kita mati secara daging, setelah kematian ini Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan beri kita tubuh yang baru, itu tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak lagi mengalami kematian, tetapi tubuh kekekalan. Di dalam Yohanes 5 ayat 29, Yohanes 5 ayat 29 di sana dikatakan, Yohanes 5 ayat 29, dan mereka, saya ulangi, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26, firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati lagi selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan walaupun dia mati tetapi akan hidup, dan hidup untuk selama-lamanya, hidup dalam kekekalan. Baik, kata firman Tuhan, mereka yang hidup di surga untuk mendapatkan sukacita, untuk mendapatkan berkat yang sudah dia lakukan di dalam dunia ini, kebaikan bahkan kesetiaannya dalam Tuhan, dia akan memperoleh hasilnya ketika sampai di surga. Bahkan mereka yang tidak percaya atau melakukan banyak kejahatan selama di dunia, dia juga akan dibangkitkan, tetapi kepada penghukuman yang kekal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan.
Firman Tuhan menjelaskan di sana bahwa kita harus bersyukur kepada kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Walaupun firman Tuhan menjelaskan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu jaminan yang Tuhan beri. Di ayat yang ke-37, ayat yang ke-38 di sana dikatakan tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Kita punya Allah yang hidup, Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang hidup dan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia pun akan hidup. Karena apa? Firman Tuhan katakan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi kehidupan kepada manusia. Maka kematian jasmani tidak begitu saja akan memisahkan kita dari Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan di sana, Dia memberitahukan bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub. Di sana katakan dia sudah mati secara daging, tetapi dia memperoleh kehidupan di mana? Di surga. Dia memperoleh kehidupan di surga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam Filipi 3 ayat yang ketiga. Solangi Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 sana katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu kita hidup dalam dunia ini hanya sesaat saja, hanya sebentar saja. Kalau Wahyu 14 ayat yang ke-13 sana katakan, aku mendengar suara dari surga dan berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau kita tahu kita hidup dalam dunia ini hanya sesaat saja, pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan dalam nama Tuhan. Tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Paulus dia menyatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, tapi aku mengarahkan pandanganku kepada surga, kepada kehidupan yang mulia. Karena itu yang kita ingini. Seperti yang sampaikan tadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua manusia akan alami kematian. Tapi setelah kematian ini, ketika kita dibangkitkan, kita kemana? Apakah kita akan dibangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, surga yang kekal, ataukah kita dibangkitkan untuk mengalami hukuman yang kekal dan sifatnya itu semua dalam kekekalan. Jadi sama kita masih hidup dalam dunia ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebangkitan setelah kematian kita tentukan ketika selama kita masih hidup dalam dunia ini. Kemana kita yang tahu. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu surga yang mulia. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Terpujilah nama Tuhan, mulialah Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi perisai dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, berkati materikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpuji, termulialah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.